Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Oke, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya terkait dengan materi konsep dasar kesehatan reproduksi, kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Oke, saya pengen tanya nih Bu-Ibu, mungkin sering dengar ya gender gitu, perspektif gender. Mungkin ada yang memberikan opini apa yang Ibu-Ibu ketahui tentang gender. Silahkan. Udah pernah dengar kata gender nggak Bu? Gender itu apa? Status berdasarkan jenis kelamin. Ya, Bu Neni. Pembagi kesehatan reproduksi berdasarkan jenis kelamin, misalkan untuk laki-laki atau perempuan gitu. Oke, baik ya. Terima kasih. Yang lainnya, Ibu? Ada pandangan lain atau opini lain? Kalau menurut Bu Neni, pembagian jenis kelamin. Yang lainnya? Pembedaan peran mungkin, Bu. Pembedaan peran. Oke. Pembedaan peran antara siapa, Bu? Perannya siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kenapa sih menurut ibu-ibu sekalian kita kok perlu untuk belajar tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif gender? Kalau kita sebagai provider, sebagai bidan, apa sih manfaatnya, Bu? Kenapa kok kita perlu belajar ini? Karena mempunyai fungsi berbeda, Bu. Oke. Punya fungsi berbeda dalam hal apa nih, Bu? Dalam hal jenis kelamin. Contohnya, fungsi reproduksi perempuan seperti ini, fungsi reproduksi laki-laki seperti itu, gitu contohnya. Oke. Mungkin Sehingga pelayanannya juga berbeda gitu. Disesuaikan dengan gendernya. Oke, ada lagi Bu yang memberikan opini? Memberikan dasar dalam melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik melalui relasi sosial baru yang lebih adil, Bu, antara laki-laki dan perempuan. Oke, Bu Eka. Jadi memberikan gimana transformasi apa, Bu? Asuhan, pelayanan. Bagaimana tadi? Agak putus. Transformasi sosial, Bu, masih bisa memberikan antara laki-laki. Oke, jadi arahnya juga ke ini ya, ke kepuasan kualitas dari asuhan yang diberikan gitu ya. Baik. Oke, kayaknya Bu Nurwirani ini mau speak, mau enggak Bu? Atau mungkin kepencet. Oh, kepencet. Oke, siap. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat dari istilah ya, dari bahasa, oke, ini ada pengertian gender dan seksualitas gitu ya. Nah, bedanya itu apa ya antara gender, seks, ya, dan seksualitas? Kalau kita lihat di sini, nah tadi Bu Sinten tadi yang pertama kali tadi, ya jadi kalau perbedaan jenis kelamin, jadi pembedanya itu adalah seks. Seks kalau bahasa Inggris itu adalah jenis kelamin itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan gender? Kalau gender itu pembedanya itu dari sisi konstruksi sosial. Gitu. Jadi bagaimana perbedaan peran sosial, fungsi, tanggung jawab gitu, dari konstruksi sosial itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena ini hasil dari konstruksi sosial, sehingga ya bisa berubah-ubah dan juga bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mungkin pada saat ini
memang arahnya perubahan peran ya. Kalau zaman dahulu mungkin ada istilahnya, kalau perempuan ya, kalau di suku Jawa itu kan perempuan itu konco-winking. Jadi ya perempuan identiknya dia ada di dalam rumah ya, mengurusi rumah tangga begitu, memasak, kemudian mengasuh anak gitu. Oke. Dan ya berarti apa Bu? Ya berkutatnya ada di sumur, kasur, mana lagi dapur gitu ya. Nah itu konotasinya seperti itu. Oke, tapi juga akan bisa juga berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Kalau zaman dahulu mungkin belum banyak wanita yang mendapatkan pendidikan. Ya, mungkin kalau zaman dulu pilot gitu belum ada nih yang perempuan. Kalau sekarang sudah ada polisi gitu, dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dahulu didominasi oleh laki-laki sekarang juga sudah di perempuan juga masuk di area pekerjaan itu gitu. Jadi ini gender ini melihatnya dari konstruksi sosial. Kalau kita di Indonesia kalau di Indonesia dengan sistem patriarki ya, gender itu jadi masih mengedepankan banyak yang kesetaraan gender itu. Jadi masih dari posisi itu laki-laki masih mendominasi gitu ya, dan perempuan itu tidak setara kedudukannya dengan laki-laki. Seperti itu di konstruksi sosial. Namun ini juga akan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, ini adalah gender yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana kesehatan reproduksi, perspektif gender itu seperti apa. Oke, nah kalau dengan seksualitas, ya, jadi ini mungkin supaya ibu-ibu bisa membedakan bedanya apa. Ya, kalau gender itu konstruksi sosial, pembeda jenis kelamin ya dari sudut pandang masyarakat. Nah, kalau seks itu ya secara biologis, bedanya laki-laki, perempuan, secara biologis yang di bawah sejak lahir. Oke, ya kalau biologis laki-laki yang memiliki alat reproduksi laki-laki, ya seperti itu, memiliki penis, skrotum kalau secara biologis. Kalau perempuan ya memiliki vagina dan sebagainya sebagai alat reproduksi dan alat kelamin. Gitu. Nah, kalau seksualitas ini sifatnya lebih general. Gitu ya. Jadi bagaimana seseorang individu itu merepresentasikan dirinya, bahwa dirinya perempuan ya, maupun laki-laki. Nah, kalau misalnya merepresentasikan dirinya perempuan, misalnya bagaimana cara berbicara, ya perempuan biasanya bicaranya halus. Kemudian bagaimana cara dia berbusana, begitu. Ya, sampai bagaimana dia berperilaku dalam tahap berperilaku ini di masyarakat, ya maupun berperilaku dalam mengekspresikan seksualnya. Gitu. Itu seksualitas. Oke, bisa dipahami ya Bu untuk istilah gender sebelum kita ke kesehatan reproduksi perspektif gender. Bisa ya? Kita lanjut atau mungkin ada yang ditanyakan? Ambon? Oke, ini pembeda ya antara seks dan gender. Tadi seks itu apa, Bu? Fungsi biologis. Oke, pembeda ya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, kalau kita lihat seks dan gender, nah kalau seks itu ya tidak dapat diubah. Ya kalau laki-laki laki-laki, perempuan nih Bu ya. Oke. Nah, nanti mungkin ada yang tanya loh, kalau gimana Bu kalau yang transformasi? Makanya kalau transformasi kan kayak transgender itu transformasinya gender ya Bu ya. Kalau seks jenis kelamin ya tidak gitu, meskipun dia diubah.
gitu. Meskipun juga secara sosial misalnya diurus ya, secara legalitas dia berubah menjadi laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, kalau seks ini tidak dapat diubah, contohnya alat kelamin. Ya, meskipun memang ada beberapa misalnya individu yang dia transgender sudah mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan atau laki-laki seperti itu. Tetapi secara fungsi dan lain-lain juga akan berbeda. Tidak, ya memang tidak bawaan sejak lahir seperti itu. Nah, kalau gender dapat diubah, contohnya apa peran dalam kegiatan sehari-hari? Ya, peran dan kegiatan sehari-hari laki-laki dan perempuan itu bisa berubah ya Bu. Kalau misalnya zaman dahulu itu nggak ada misalnya yang sopir itu perempuan gitu ya. Kalau sekarang juga sudah mulai ada nih sopirnya perempuan. Nah kalau kita lihat di Jakarta kayak sopir Transjakarta bis itu juga ada perempuan gitu ya. Jadi peran itu bisa diubah. Itu kalau gender. Nah kalau seks itu nggak bisa ditukarkan. Tidak dapat dipertukarkan. Misalnya jakun pada laki-laki, payudara pada perempuan, gitu ya. Nah kalau gender, peran itu bisa ditukar, digantikan, gitu. Ya kalau sekarang misalnya dalam urusan domestik misalnya Bu, gitu ya. Sebenarnya itu kan nggak terus misalnya istri ya tugasnya ya memasak, ya misalnya mencuci gitu. Nah itu sebenarnya tugas rumah tangga urusan domestik itu ya bagaimana kesepakatan bersama ya antara ya penghuni ya di keluarga gitu ya, suami, istri, anak-anak itu bagaimana supaya urusan domestik itu bisa berjalan dengan lancar itu kan dari kesepakatan keluarga gitu ya. Nah ini perannya bisa digantikan gitu ya. Misalnya istrinya memasak, suaminya juga juga mencuci baju dan lain sebagainya, itu peran itu bisa ditukarkan kalau gender. Oke, kemudian seks itu berlaku sepanjang masa. Nah, status laki-laki perempuan tidak pernah berubah ya, gitu sejak lahir. Nah, ini dengan konteks yang original ya Bu. Kalau misalnya transgender itu berbeda lagi gitu ya. Kalau transgender ya memang enggak transeks gitu, enggak, tapi transgender gitu. Jadi memang dia secara sejak di bawaan lahir memang dia laki-laki misalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu arahnya dia ingin melegalisasi untuk menjadi perempuan misalnya. Jadi kalau transgender seperti itu. Nah, kalau gender tergantung kepada kebudayaan. Jadi sikap perilaku keluarga lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Oke. Tidak juga gitu ya. Tapi memang di beberapa suku budaya itu masih seperti itu gitu. Nah, ini akan berdampak, Bu. Jadi kalau gender ini kenapa sih kok kita perlu belajar kalau kesehatan reproduksi dalam perspektif gender? Contohnya kayak misalnya mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Contohnya kita di meja makan deh, asupan makanan gitu. Kadang masih ada di beberapa ya tradisi gitu ya. Misalnya di meja makan pada saat makan bersama gitu. Biasanya memang didahului kalau misalnya kepala keluarga gitu ya, atau ayah itu belum boleh makan dulu. Kadang porsinya itu yang mendominasi laki-laki misalnya itu lauknya yang lebih banyak misalnya seperti itu. Nah, padahal kalau kita melihat dari asupan gizi ya, asupan gizi seimbang itu juga anak-anak itu membutuhkan gizi yang kebutuhan yang banyak. Nah, misalnya terkait dengan protein seperti itu gitu ya. Nah, sehingga kalau secara budaya nah ini akan berdampak misalnya kalau asupan gizinya kurang gitu. Jadi yang mendominasi laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kayak misalnya ya kalau perempuan yang nerima misalnya ya, anak perempuan atau misalnya perempuan yang menerima misalnya makan yang sisa. Maksudnya ya pokoknya yang diutamakan laki-laki dulu yang dapat banyak, misalnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan
itu tadi ya, asupan gizi. Nah, itu sehingga akan bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Gitu. Oke, selanjutnya seks itu berlaku dimanapun berada. Gitu ya, kalau perempuan ya tetap perempuan, dia berada di kampus, di tempat kerja gitu. Nah, kalau gender ini tergantung dari tempat. Kayak misalnya ada di beberapa tempat ada pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan misalnya. Ya, perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, misalnya kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik misalnya gitu ya, biasanya diberikan pada laki-laki. Kemudian kalau seks itu kodrat dari Tuhan. Jadi ciri utama laki-laki berbeda dengan perempuan. Itu tadi ya, secara fisik ya. Kalau laki-laki punya penis, kalau perempuan ya memiliki rahim, memiliki vagina, dan kodratnya juga dia bisa hamil, melahirkan. Kalau laki-laki tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang transgender pun, misalnya dia sudah berubah kelaminnya, tapi dia tetap secara kodrat dia tidak bisa, misalnya kalau laki-laki jadi perempuan, kemudian dia bisa hamil, tidak bisa gitu ya, karena juga tidak memiliki rahim. Kemudian kalau gender ya bukan merupakan kodrat Tuhan, sifatnya, jadi sifat atau mentalitas antara laki-laki dan perempuan bisa sama. Gitu. Jadi memang dari sisi sikap, karakter, pembawaan laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Kalau dari beberapa ya dari neuroscience itu bahkan dilihat bagaimana cara kerjanya otak laki-laki dan perempuan juga berbeda gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu memang pada saat laki-laki dan perempuan ya berpasangan menikah ya mereka saling bersinergi sebenarnya untuk melengkapi satu sama lain gitu ya. Itu. Nah, kemudian seks ini ciptaan Tuhan ya. Kalau gender ini buatan manusia gitu. Ya, kalau ciptaan Tuhan perempuan bisa haid, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, kalau laki-laki tidak. Nah, kalau gender laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua presiden, kepala desa. Sekarang kan juga terbuka luas ya terkait ini gender gitu. Jadi bahkan kalau di komisi di perwakilan rakyat juga perempuan mendapatkan porsi atau kursi khusus gitu ya, ada persentasenya gitu. Jadi sudah mendapatkan tempat. Oke, nah kalau kita lihat itu tadi adalah perbedaan seks dan gender. Nah kalau kita melihat ya gender, konstruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Nah ini memang masih berat, posisinya dominansinya adalah pada laki-laki karena kita sistemnya patriarki. Gitu, sehingga sering terjadi ketidaksetaraan gender. Gitu. Ketidaksetaraannya gimana? Ya, posisinya laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Nah, kalau di kesehatan itu dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap pengambilan keputusan kesehatan. Contohnya seperti itu, pengambilan keputusannya diambil oleh laki-laki. Seperti itu gitu yang mendominasi. Nah, padahal kalau kita lihat ya di hak reproduksi, kalau ibu-ibu kembali lagi ke materi sebelumnya, jadi perempuan itu memiliki hak reproduksi. Misalnya, dia berhak untuk kapan pengen hamil, pengen punya anak berapa, seperti itu. Mau menggunakan KB apa, lalu ingin memilih layanan kesehatan yang seperti apa, seperti itu. Gitu. Jadi mereka memilih hak seutuhnya. Memang pada aplikasinya ya karena ibu ini memiliki pasangan. Contohnya ini kalau ber-KB, ya pengambilan keputusannya pastinya bersama.
gitu ya. Bagaimana misalnya kalau dalam tujuan ber-KB, tujuannya apa gitu ya. Nah, pastinya juga akan dikomunikasikan dalam keluarga itu menginginkan anak berapa, seperti itu gitu ya. Jenis kelaminnya misalnya kadang ada perselisihan, misalnya pengen anak perempuannya berapa, anak laki-lakinya berapa, seperti itu. Nah, bahkan misalnya nih, kalau misalnya ingin menentukan jenis kelamin anaknya, nah mungkin berkehendak nih pasangannya untuk mengikuti program hamil misalnya, bahkan mungkin dengan bayi tabung gitu ya, sehingga bisa direkayasa tentang untuk jenis kelamin. Nah, itu juga terkait dengan hak reproduksi. Nah, itu tadi, jadi bagaimana pelaksanaan ya implementasi gender itu di Indonesia ya sering terjadi ketidaksetaraan gender gitu. Nah, ketidaksetaraan gender itu nanti ada beberapa istilah ya, ada ketidaksetaraan gender, ada bias gender, ya ketidaksetaraan, ada diskriminasi gender gitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana budaya yang mempengaruhi gender. Ada beberapa istilah ya. Jadi seperti marginalisasi. Marginalisasi ini adalah peminggiran. Peminggiran itu marginal. Jadi tenaga kerja perempuan banyak digantikan dengan alat. Misalnya seperti itu yang memerlukan keterampilan tenaga laki-laki. Ini contohnya. Ini salah satu ya marginalisasi. Ada lagi istilahnya subordinasi atau penomorduaan gitu. Nah, penomorduaan ini jadi misalnya kalau salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ya, misalnya laki-laki ya lebih utama dibanding perempuan misalnya. Ya kalau zaman dahulu contohnya inilah ya, misalnya anak yang lahir laki-laki sama perempuan gitu ya, misalnya pengennya punya anak laki-laki gitu, yang lahir perempuan kalau zaman dulu ya pada saat zaman jahiliyah gitu ya, atau mungkin kadang masih ada yang di suku di pedalaman gitu di Afrika, nah, kalau yang lahir perempuan itu bahkan dibunuh seperti itu ada praktek budaya yang membahayakan seperti itu. Nah, itu juga menjadi concern kita dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi itu. Kemudian stereotip. Ya, stereotip ini adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Jadi bagaimana melihat laki-laki dan perempuan ada nggak sesuai sama kenyataan yang ada, itu stereotip. Kemudian kekerasan atau violence. Nah, ini terkait dengan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Nah, kenapa ini masuk di gender? Ini sering terjadi ya, terkait dengan diskriminasi gender perempuan yang sering misalnya dia mendapatkan kekerasan atau violence. Nah, terkait dengan fisik misalnya, terkait dengan mental. Nah, kalau kita ngomong dengan yang marak ya, yang marak terjadi itu adalah pelecehan seksual misalnya. Di tempat umum, di fasilitas umum, di transportasi umum misalnya gitu. Jadi perempuan itu misalnya kadang dicolek, nah itu juga sudah masuk di pelecehan ya. Ataupun secara verbal itu juga termasuk gitu. Nah, ini yang mempengaruhi gender. Kemudian yang kelima adalah beban ganda. Nah, di sini perempuan mengerjakan 90% pekerjaan rumah dan juga bekerja juga di luar rumah, gitu ya. Jadi ini memang kebanyakan perempuan juga mengalami itu, gitu ya. Jadi selain dia bekerja di dalam rumah tangga, dia juga bekerja di luar rumah. Ini menjadi beban ganda. Ini budaya yang mempengaruhi gender. Nah, bagaimana dengan isu
yang terjadi terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, kalau implementasinya, nanti saya pengen sharingnya dari ibu-ibu gitu ya, bagaimana kalau di pelayanan gitu ya, apakah ini masih juga terjadi atau seperti apa gitu. Oke, nah terkait dengan isu gender ini, misalnya di masa kanak-kanak ya. Nah, ya, terkait dengan kelahiran bayi laki-laki sama bayi perempuan. Biasanya bayi laki-laki itu sangat diharapkan gitu ya. Kenapa? Sebagai penerus atau pewaris nama keluarga contohnya gitu. Oke, nah ini juga berlanjut ya perbedaan ini. Biasanya akhirnya mengarahnya ya karena budaya atau tradisi yang ada, pengaruhnya adalah ke pola asuh ya. Sehingga arahnya akhirnya laki-laki ya sifat agresivitas ya perilaku ini juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang ya pertumbuhan dan perkembangan secara psikologis dari anak laki-laki maupun perempuan gitu. Nah harusnya memang di masa kanak-kanak itu kan kita memberikan porsi yang sesuai ya, bagaimana memberikan pola asuh ya. Kalau laki-laki ya kita bagaimana membentuk laki-laki, anak laki-laki ya yang baik sesuai dengan identitas dirinya ya. Kemudian perempuan juga iya, dia memahami perempuan seperti apa ya, bagaimana cara dia berperilaku seperti itu. Oke. Dan yang kedua ya di remaja, di masa remaja. Nah ini di masa remaja ini isu gender sangat kuat terkait dengan apa? Angka pernikahan dini di Indonesia itu tinggi, kawin muda. Oke, kawin muda ya, ini terjadi kehamilan remaja ya. Oke, nah kemudian juga umumnya remaja putri kekurangan nutrisi seperti zat besi, anemia. Dan juga beresiko terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Biasanya anak-anak remaja putri itu sering misalnya di jalan itu digoda, itu ya. Oke. Jadi digoda, nah itu. Nah, karena itu, nah ini juga isu gender di masa remaja ya. Mereka rawan, rentan, sehingga ini yang perlu kita bekali. Misalnya kalau remaja perempuan, bagaimana dia berdaya memahami perubahan yang terjadi pada dirinya dan juga apa yang harus dia lakukan misalnya supaya tidak terjadi kekerasan seksual gitu ya. Oke, itu kita harus bekali anak remaja perempuan kita. Oke, kemudian yang ketiga adalah isu gender di masa dewasa. Nah, masa dewasa ini juga tidak luput ya. Masa dewasa sudah mulai nih adanya kehamilan, persalinan, ya, KB. Ya. Nah, di sini ini terkait dengan permasalahan kesehatan, hubungannya biasanya dengan ketidaksetaraan gender. Contohnya, ada konsekuensi kehamilan dan melahirkan anemia tadi misalnya. Ya, di meja makan itu misalnya perempuan hamil ya, kalau dengan porsi yang sama bahkan misalnya asupan gizinya didominasi misalnya untuk kepala keluarga atau laki-laki ayah misalnya. Padahal kebutuhan perempuan terhadap perempuan hamil lah itu kan besar gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak paham nih keluarga atau pasangan terhadap kesetaraan gender itu ya nggak paham gitu. Jadi bagaimana ibu hamil itu membutuhkan porsi gizi seimbang, pemenuhan gizinya harus lebih baik lagi ya. Kalau dari sisi kalori juga meningkat, kebutuhan nutrisi ya, vitamin, mineral, ya, gizi seimbangnya itu juga harus ditingkatkan. Nah, itu potensinya. Kalau misalnya di asupan gizinya, asupan nutrisinya kurang, ya itu tadi akhirnya terjadi anemia misalnya. Kurang gizi bahkan. Gitu. Nah, ini juga akan berdampak terhadap apa pada saat dia melahirkan. Ya, pada saat melahirkan rentan terjadi perdarahan gitu ya, atau pada saat proses kehamilan pertumbuhan janinnya tidak berkembang, bisa terjadi aborsi, ya rentan terjadi infeksi gitu.
Dan kebanyakan perempuan tidak berdaya dalam hal mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri, menyangkut tubuhnya sendiri. Akhirnya terjadi tingkat terlambat. Misalnya ada proses pengenalan tanda bahaya, ya. Kemudian proses rujukan misalnya dalam pengambilan keputusan tidak cepat, itu misalnya, ya itu juga akhirnya terjadi tingkat terlambat ini. Ini di masa dewasa. Oke, ber-KB tadi, berpartisipasi dalam KB, ya kalau kita lihat ya di Indonesia untuk partisipasi KB pria juga masih sedikit gitu, padahal sebenarnya kalau dari tujuannya ya pria juga bisa berpartisipasi, jadi tidak melulu perempuan ya Bu. Kalau perempuan kalau kita lihat yang sudah mulai dari awal ya mengalami menstruasi, hamil, melahirkan gitu ya, menyusui, nifas, nah itu gitu. Nah, setelahnya terus pakai ber-KB juga, gitu. Nah itu juga perlu dikomunikasikan ya antara pasangan ya, suami istri, bagaimana keputusan mereka dalam memilih alat kontrasepsi. Dan di sini kalau kita melihat dari sudut pandang gender, ya partisipasi KB laki-laki juga perlu ditingkatkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah isu gender di masa tua. Oke, nah kalau kita melihat ya, kalau perempuan itu udah masuk ke masa klimakterium, masa menopause ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu kondisi biologis sudah semakin menurun gitu ya. Kemudian ini kalau kita melihat memang umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, namun umur panjang memang perempuan resikonya ini ya. Ini risiko ringkih ini maksudnya ya karena proses yang dialami oleh perempuan itu dalam siklus kehidupannya kan banyak ya Bu. Jadi mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, ya menyusui, mengasuh itu juga sangat besar begitu yang dialami, sehingga memang lebih beresiko ya misalnya yang paling ini deh kayak osteoporosis gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan kalsiumnya juga pada saat dia hamil, ya pada saat menstruasi hamil terutama ya, hamil itu kan dalam proses pembentukan kalsium itu juga ya oleh janin kan diambil dari kalsium ibunya juga, sehingga memang asupan suplemen kalsium itu sangat dibutuhkan. Cenderungannya itu juga untuk jangka panjang ya. Itu contohnya. Oke, kemudian dalam situasi sosial ekonomi biasanya kurang. Kenapa? Ya karena misalnya kalau perempuan dia tidak memiliki penghasilan sendiri dan bergantung pada laki-laki yang mencari nafkah. Contohnya seperti itu. Oke, kehidupan sosial, mereka ya itu ada yang seperti itu. Jadi ini isu-isu yang berkembang ya terkait gender, gitu. Oke, nah oleh karena itu apa yang perlu kita siapkan kalau sebagai provider itu apa pelayanan kesehatan reproduksi ya yang peka gender. Nah, peka ini berarti kita itu memperhatikan ya sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan kebutuhan klien gitu, tanpa adanya perbedaan perlakuan ya baik jenis kelamin maupun status sosial gitu. Nah, apa yang perlu diberikan? Yang pertama adalah pelayanan berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan klien. Nah, itu. Gitu. Nah, pelayanan yang berkualitas yang bagaimana? Ya, kita juga perlu mengedepankan, Bu. Jadi kalau kita sebagai provider ya, kita juga harus paham ya, pelayanan kesehatan reproduksi yang pakai gender yang bagaimana gitu ya. Bukan terus kita juga akhirnya tidak bersikap netral, malah memojokkan salah satu gender tertentu misalnya gitu.
Jadi kita harus netral dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke, kemudian kita perlu perhatikan ya kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodrat masing-masing. Laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan dengan dinamikanya kalau yang dilewati sepanjang siklus kehidupannya, mulai dia menstruasi, hamil, salin, melahirkan, nifas, menyusui. Nah ini bidan ini ya pastinya ya berkutat di situ gitu ya, yang mendampingi, yang memantau ya dari siklus kehidupan perempuan ya ibu bidan. Nah, sehingga harus paham ya apa yang dialami oleh perempuan itu dan bagaimana secara konstruksi sosial itu memandang gitu ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan juga terkait sosial budaya yang berkembang, terkait mitos-mitos di kehamilan misalnya, yang itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan perempuan. Itu juga menjadi concern dari ibu-ibu sebagai provider dalam memberikan pelayanan. Karena kita juga harus mengetahui ya, bahasanya juga adalah memberikan asuhan kebidanan yang tanggap budaya juga, Bu. Ya. Tanggap budaya itu ya kita kalau jadi bidan ya di wilayah ya harus paham ya tentang tradisi dan budaya yang ada. Yang sekiranya juga misalnya ada budaya atau tradisi yang meminggirkan posisi perempuan, kita harus tahu itu dan bisa mengantisipasi dan ya apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga, memahami sikap laki-laki dan perempuan dalam menghadapi suatu penyakit dan sikap masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang sakit. Nah, kadang kan seperti ini. Wis biasa kuwi lorone kalau perempuan misalnya, perempuan dysmenorrhea misalnya, nyeri mens gitu. Padahal ya sebenarnya ya sama-sama ya. Ya harus juga diperhatikan gitu. Diobatkan gitu, jadi diperiksakan, kok diobatkan. Contohnya seperti itu. Jadi ini ya pelayanan yang peka gender. Lalu memahami perbedaan perjalanan penyakit pada laki-laki dan perempuan. Nah ini juga kita perlu memahami ya kalau laki-laki dan perempuan itu memiliki perjalanan penyakit yang berbeda. Nah, kalau kita melihat kalau dari sisi perspektifnya kesehatan reproduksi, ya sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Ya, kalau perempuan juga lebih kompleks, gitu. Nah, sehingga kita harus memahami, ya. Kemudian yang kelima, menyesuaikan pelayanan agar hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sebagai akibat adanya perbedaan tersebut dapat diatasi. Nah, contohnya itu tadi pelayanan hambatan. Misalnya nih terkait dengan pengambilan keputusan klinis. Contohnya kalau mungkin nanti saya pengen ya sharing dari ibu. Biasanya kalau misalnya ibu hamil, ya ibu hamil ada komplikasi kehamilan, kemudian periksa di bidan, bidannya merujuk, dia misalnya periksanya nggak sama suaminya gitu. Nah ini kan dilematik ya, misalnya dalam pengambilan keputusan ya akhirnya kita menunggu gitu. Hambatannya itu tadi misalnya nggak segera untuk dirujuk ya, gitu. Jadi harapannya kan komunikasinya bisa efektif ya, tuntas, segera disepakati seperti apa supaya ibu yang hamil itu bisa segera ditangani ya, dan bisa selamat gitu dan terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut gitu. Itu ya dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap peka gender, pelayanan kesehatan reproduksi yang peka gender. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu, atau mungkin Ibu-ibu ada nih case sharing dari Ibu tentang bagaimana sih kalau di lapangan, pastinya panjenengan sudah sering ya menangani atau menghadapi di komunitas itu bagaimana dinamika
pelayanan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan gender ini. Gue Bu, mungkin ada yang mau sharing. Silakan. Apa mulus-mulus saja Bu? Apa nggak ada hambatan? Atau mungkin yang saya ceritakan tadi ada nggak yang sama gitu? Atau mungkin malah bahkan ada yang lebih ini. Mungkin bisa kita sharing Bu, biar menambah wawasan juga untuk teman-teman yang lain. Silakan. Ada yang mau berbagi cerita? Monggo. Nggak ada, Bu. Kok sepi-sepi aja. Nggak ada yang pernah mendapatkan cerita kasus. Kalau kasus mungkin banyak, Bu. Cuma yang mau mengawali ceritanya ini masih menyusun kata. Oh, masih menyusun kata. Sharing aja, Bu. Kayak kita ngobrol gitu loh. Monggo Bu Purwati. Kayak misalnya apa gitu. Oke, kalau kita di wilayah yang jelas itu memang untuk kasus itu saya rasa semua dari ibu-ibu yang sudah bekerja mungkin sudah mengalami ya Bu. Terlebih mungkin benturan-benturan dengan biasanya dengan suami seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya merujuk itu yang jelas kita kalau merujuk mesti kan minta pendapat dari keluarga ini enaknya mau dirujuk kemana, karena kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa memutuskan ini harus di rumah sakit mana, tetap keputusan dari pihak keluarga itu biasanya nanti dilempar sana nunggu si A, nunggu keluarga dari si B. Kalau tidak cepat dikasih keputusan itu akan memperlambat masalahnya. Maksudnya bisa mengakibatkan fatal seperti itu. Jadi ya mau tidak mau kalau sudah ada kasus seperti itu ya harus kita tegesi ini harus segera dirujuk ke sini seperti itu. Iya. Bu Purwati, boleh tahu dinasnya di mana, Bu? Saya di Puskesmas Kalibaru, Bu. Kalibaru ya, Kalibaru, bukan Kalibaru Kulon ya, Bu? Oke, Kalibaru sama Kalibaru Kulon sama, Bu. Oh sama ya, Bu. Tak kira ada lagi. Oh sama. Oke, ya. Terima kasih Bu Purwati sharingnya. Sama-sama. Mungkin ada lagi, Bu. Satu lagi. Oh iya, nambah Ibu. Bahkan itu di wilayahnya Bu Eka Lusiani yang tadi sempat di awal perkuliahan itu kasusnya juga agak ekstrim dulu sampai mau dibawakan pedang itu Bu Lucy. Oh Bu Lucy ya, ini harus cerita ini berarti Bu Lucy ini. Oke, matur nuwun. Monggo Bu. Bu Lucy sudah ditembak tadi. Sama terima kasih Bu. Monggo Bu, sharing ya Bu, monggo. Untuk wilayah daerah Kalibaru Manis itu pinggir di bawah Gunung Kumitir itu memang masyarakatnya masih sulit. Jadi masih kalau mau sukunya Madura ya Bu. Mayoritas seperti itu Bu, dengan PE berat itu PEB ya. Itu, PEB tidak mau keluarganya. Kita bawa ambulan datang ke sana, terus akhirnya keluarga itu muarang geblok-geblok, suaminya itu sudah saya itu mau dipukul. Untungnya kita koordinasi dengan Bapak Kepala Desa, jadi sama perangkat desanya kita didampingi, itu maunya lahir sendiri Bu, lahir dukun. Jadi kalau sudah daerah sana, kalau sudah bunyinya mau dirujuk ke rumah sakit itu sudah tidak mau sama sekali. Jadi itu ya alhamdulillah waktu itu bisa lahir ditolong sendiri keluarganya Bu. Loh, terus enggak? Berarti yang nolong siapa Bu? Dukun?
itu akhirnya ditolong keluarganya sendiri, iya. gitu. Tapi itu kan satu rumah itu ada 2, sama kita sudah membuat pernyataan, sudah tertulis apapun Iya, sampai nggih. waktu itu ada Dokter Yuwono juga dari dinas kita sama Pak Camat itu memang Nggih. enggak mau. Terus untuk yang kedua kalinya mbaknya itu, jadi 1 tahun itu melahirkan 2. Tapi untuk yang mbaknya itu Oh, sempat eklamsi. Akhirnya satu oke. rumah, Bu. Jadi suaminya yang mau mukul saya itu yang itu akhirnya istrinya sendiri itu yang eklamsi seperti itu. Jadi Oh, memang sulit. kakaknya berarti ya? Iya, Kakaknya. kakaknya. Iya. Oh, gitu. Itu kalau boleh tahu, Bu, ini kan kasus ya, Bu. Kalau kita Nggih. analisis itu apa, Bu, yang membuat mereka itu kok nggak open? Apa karena misalnya dia memiliki apa tradisi atau mungkin apa gitu yang mereka pengetahuannya seperti apa gitu. Kalau Yes. digali. Itu kalau untuk pembiayaan sebenarnya BPJS-nya sudah BPJS ada. ya? Oke. Ya. Terus Oke. keluarganya itu kategori bukan keluarga yang tidak mampu sekali, enggak. Hmm. Masih itu memang adatnya apa masih kepercayaannya mbahnya itu kan bikin bayi. Jadi Oke. bisa lahir dengan sendiri, wong dulunya enggak ada masalah, enggak apa-apa. Iya. Ya itu tadi yang untuk adiknya yang melahirkan dengan PB tensi ya. ya itu selamat, Bu. Itu Masya mungkin Allah. ya sama Allah masih dilindungi. Tapi untuk yang kedua kalinya selang berapa itu ya? 1 bulan kemudian itu mbaknya kita sudah sampai mencuri-curi kencing. Maksudnya kita datang Diperiksa menyuruh ya. adik-adik ya diperiksa, kita yang bayar, ternyata itu positif 3. Itu pun kita kok apa masa kita rayu tetap kita diusir enggak mau, sudah cepat pulang daripada nanti suami saya mau mukul lagi, itu padahal bukan saya. Seperti itu, Bu. Jadi Seperti itu intinya ya. anu apa, dari kepercayaan Mbah Dukunnya mbahnya sendiri. Kepercayaan. Oke. Keyakinan, kepercayaan sudah terbentuk keyakinan gitu ya, Bu. Jadi nggak bisa diganggu gugat ya. Nah, terus yang eklamsi itu terus gimana, Bu? Di rumah aja? Akhirnya itu kan kita kesepakatan satu puskesmas dengan BPM swasta pun pokoknya jangan sampai ada yang mau menolong pasien atas nama ini. Kita sudah Oh gitu, kesepakatan Bu. satu kecamatan. Ternyata dia enggak mau ke rumah sakit terdekat sini, dia lari ke Al-Huda. Di sana ya itu sudah eklamsi karena malu mungkin dengan petugas kesehatan Kalibaru, akhirnya ya keluarganya itu sampai mau nabrak-nabrak mobilnya itu karena ngejar mbaknya itu yang sudah eklamsi. Oke, berarti mereka yang berinisiatif untuk Ya, akhirnya dibawa ke Al-Huda. karena ada kejang-kejang itu langsung dibawa ke rumah Iya, sakit ya. dibawa ke Al-Huda Oke. akhirnya. Oke. Masyarakat memang sulit, Bu. Itu ya, Bu ya. Dianggap nakesnya ini nakut-nakuti soalnya, Bu. Oh Kalau ya. padahal kan kita melakukan rujukan itu kan ya sudah sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih, Bu Lucy. Sami-sami, Bu. Bu Pur kayaknya tadi mau ngomong nih, nambahin apa gimana? Oh, sampun Bu, hanya nambah itu. Oke. Iya, terima kasih sharingnya Bu Purwati sama Bu Eka Lucian. Ya, mungkin ini satu ini. Mungkin ada lagi, Bu. Bu Titik mau ngomong ini kayaknya. Mboten. Oh, kepencet. Oke, jadi ya itu ya dinamika di di masyarakat ya terkait dengan gender ini ya wes ya konstruksi sosial nah itu dan akhirnya memang kalau kita perempuan ya yang dirugikan adalah perempuan gitu ya dan akhirnya akibatnya juga fatal ya kalau misalnya itu tadi perempuan ya hamil eklamsi kayak misalnya rujukannya nanti terlambat dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillahnya ya itu masih akhirnya tertolong gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ini ya itu tadi yang memang dinamika di pelayanan seperti itu gitu ya. Ini masih di
Banyuwangi gitu ya. Kalau kita melihat Indonesia dengan berbagai suku itu pasti kalau dari sharing dari tenaga kesehatan pasti akan banyak sekali gitu, karena tradisi budaya di masing-masing suku kadang berbeda-beda gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, dalam terkait dengan isu gender, ketidaksetaraan gender, ada strategi yang diupayakan ya. Nah, ini namanya gender mainstream atau pengaruh kesamaan gender atau PUG. Nah, ini strategi ya, yang diberikan gitu. Jadi sifatnya sebenarnya ini kalau kebijakan sih nasional ya Bu, kebijakan nasional yang dicoba untuk dikemas dan diterapkan ya di daerah juga gitu ya. Nah, strategi ini pengennya untuk mencapai mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam jumlah aspek kehidupan manusia, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Gitu. Kita mulainya dari keluarga, gitu ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan. Nah, PUG ini aspeknya luas, gitu ya. Kalau kita melihat ya dari aspek sosial, ya aspek pendidikan, kesehatan. Gitu. Kalau pendidikan, kalau sekarang perempuan dan laki-laki, ya udah inilah ya mengenyam pendidikan yang setara gitu ya. Perempuan kalau zaman dahulu mungkin yang boleh sekolah adalah laki-laki. Kalau sekarang laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Gitu. Itu. Nah, aksesnya juga akses dalam fasilitas kesehatan, ya akses dalam pendidikan gitu. Nah, prinsip PUG ini menerima keragaman budaya, bukan pendekatan konflik, ya, menghadapi permasalahan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini dalam pelaksanaannya dibutuhkan sosialisasi dan advokasi, gitu ya. Memperluas informasi bagi masyarakat dan melakukan kegiatan berkokok kesetaraan dan keadilan gender. Biasanya kita sosialisasi ya terkait ya kita misalnya melakukan ya temu gitu biasanya ya mini lokakarya begitu dengan masyarakat gitu ya, bagaimana terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender. Kalau contohnya ya kalau asuh misalnya tentang parenting gitu ya, tentang parenting itu pola asuh itu anak, parenting itu adalah tanggung jawab ayah dan ibu, bukan hanya tanggung jawab ibu, karena sosok ibu dan ayah itu berbeda sehingga anak itu membutuhkan figur dua-duanya, tidak didominasi oleh ibu saja gitu, ataupun ayah saja gitu. Nah, sehingga seperti terkait dengan sosialisasi, terkait dengan mungkin penyuluhan, kemudian ya pemberdayaan, pelatihan itu penting gitu ya. Jadi harapannya teredukasi masyarakat itu sehingga ya terkait dengan misalnya mindset loh itu kan anak ibu gitu ya, yang ngasuh ya ibunya. Peran bapak itu sangat tinggi gitu ya dalam membentuk karakter anaknya gitu. Ya karena pada saat pembentukan ya dari sisi psikologis juga emosional, pembentukan kognitif itu juga akan mempengaruhi peran ayah dan ibunya. Jadi tidak hanya salah satu. Jadi itu contohnya. Saya kira itu ini materinya memang tidak terlalu banyak. Kesehatan reproduksi dan gender. Mungkin di sini ada yang mau didiskusikan itu. Sebelum kita tutup, monggo. Sudah bisa dipahami ya Ibu untuk pelayanan untuk kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Sehingga harapannya kita sebagai provider ya sebagai tenaga kesehatan yang pastinya ini area yang panjangnya Ibu di sepanjang siklus kehidupan perempuan ya. Dari menstruasi, hamil, bersalin, menyusui, nifas, pola asuh gitu. Nah, kalau kita melihat kan memang beban perempuan itu berat sekali gitu ya. Oleh karena itu butuh ya untuk dibantu atau disokong oleh support sistemnya yang kuat gitu ya.
Kalau misalnya ibunya nih stres habis melahirkan, gitu, air susunya nggak keluar, padahal itu asupan nutrisi yang baik, jadi ibunya juga harus bahagia. Supportnya apa ya, dibantu dalam ya memandikan anaknya, menggantikan popok kadang malam, itu kan tugas berdua. Nah itu harus disosialisasikan. Bahkan kalau kehamilan, nah itu kita juga berdayakan suami untuk mendampingi. Ya memang yang hamil yang perempuan, tapi harus didukung 100%. Ya, jadi sekarang ada istilahnya bapak hamil juga, maksudnya sama-sama merasakan. Ya, jadi prosesnya dalam mencapai peran baru menjadi orang tua, dampingi terus gitu. Gitu. Jadi itu yang kita gaungkan dalam perspektif gender, sehingga harapannya ya kalau ada partisipasi ya dari, kalau misalnya nih dari mulai kehamilan, partisipasi dari suaminya sudah teredukasi ya, bagaimana kalau misalnya ada keluhan pada selama kehamilan, bagaimana mempersiapkan persalinan, didukung sepenuhnya. Nah itu kan supportnya akan berpengaruh atau berdampak. Jadi kehamilannya dia, ibunya merasa bahagia, kehamilannya lancar, sehat. Kalau ada apa-apa ya misalnya terdeteksi ada masalah, nah itu juga segera ditangani oleh support sistemnya. Ya paling dekat adalah suaminya maupun keluarganya. Pada saat persalinan juga kecenderungannya dia tersupport penuh, ya ibunya lebih pede, persalinannya biasanya akan lebih lancar gitu. Jadi momennya persalinan, kelahiran bayinya juga disambut dengan bahagia, baik oleh ibunya maupun ayahnya. Itu harapannya itu, dan keluarga. Ya, itu sekelumit masih dari kehamilan persalinan. Nah, berlanjut dengan parenting. Nah, kalau ayahnya sudah teredukasi terkait dengan gender, bukan mempermasalahkan misalnya, loh, aku ini senganu, aku bagian yang jauh bagian kerja, tidak gitu ya. Tapi dia memahami perannya sebagai ayah, apa yang harus dilakukan gitu, dalam membentuk karakter anak itu. Ya, jadi ya itu masuk di perspektif gender gitu ya. Dalam ber-KB pun juga seperti itu, sehingga suami atau laki-laki juga memiliki kesadaran gitu ya, apa sesuai dengan tujuan bersama, bagaimana tujuan KB ya. Dan juga kalau bisa partisipasi dalam ber-KB juga lebih baik lagi gitu. Jadi tidak didominasi oleh perempuan saja gitu dalam prosesnya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan Ibu-Ibu? Sudah bisa dipahami? Ini ada suara motor di mana ini? Bisa dipahami Ibu-Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Sampun? Oke, kalau misalnya sudah, mungkin kita bisa berfoto dulu untuk absensi. Oke, misalnya PJMK, misalnya ada yang berhalangan hadir, ada yang mungkin izin atau yang lain sebagainya, mohon dilaporkan Ibu. Karena saya mengabsensi sesuai dengan yang hadir gitu. Jadi kalau misalnya ada yang izin, mohon dikonfirmasikan ke dosen pengajar. Oke, silakan bisa open kamera bagi ibu-ibu yang tidak berhalangan. Monggo. Sudah? Oke. Oke. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ke layar 2. Ya, kalau saya kemudian ini sudah 1, 2, 3. Baik, Ibu, jika sudah tidak ada yang didiskusikan, kami cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Oh ya, Bu Puspita ini kayaknya lagi raise hand. Ada yang mau disampaikan, Bu?
Pas, Bu. Oh pas, oke. Saya kira mau ada yang disampaikan. Oke, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.